Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan pekerjaan tugas kita di hari ini, hari Rabu. Dan Tuhan yang menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan sudah berikan anugerah, kehidupan, kesehatan, napas yang kami hirup, sehingga kami bisa menentukan bahwa hidup ini adalah pilihan, jalan yang harus dipilih. Dan biarlah Tuhan kami bisa berproses berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Rabu 7 Juli 2021 bertajuk Jalan yang Dipilih. Teks bacaan dari Mazmur 119 ayat 30 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Saudara, Mazmur 119 adalah mazmur terpanjang dalam Alkitab karena terdiri dari 186 ayat. Dalam teks bahasa Ibrani aslinya, mazmur ini tersusun rapi berdasarkan abjad Alef hingga Tau, atau dalam bahasa Indonesia A sampai Z. Jumlah huruf dalam bahasa Ibrani tidak seperti jumlah huruf dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Ibrani hanya ada 22 huruf. 8 pertama masing-masing dimulai dengan Alef. 8 ayat yang kedua dimulai dengan huruf Bet. Demikian seterusnya. Sehingga mazmur ini tersusun amat rapi, dan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dimulai dengan huruf A, B sampai dengan Z. Ini menunjukkan suatu keahlian bahwa seluruh huruf, kata, kalimat, dan narasi semuanya dipakai untuk melukiskan keindahan Tuhan dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Syair-syair dalam mazmur ini berisi kesaksian orang beriman yang memohon petunjuk pada Tuhan menjalani hidup ini. Kesukaan orang beriman adalah menyampaikan pujian, mencintai Taurat dan menjadikan Taurat sebagai terang dalam hidupnya. Satu ayat yang paling terkenal adalah ayat 105. Firman-Mu pelita di kakiku dan terang di jalanku. Disitulah orang percaya senantiasa hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Firman-Mu pelita di kakiku dan terang di jalanku adalah komitmen hidup untuk memilih kehendak Allah dalam hidupnya. Hidup ini harus dijalani, dan kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan yang amat sulit. Dalam keadaan seperti seseorang bisa kompromistis, pasrah terhadap keadaan, atau konfrontatif melawan arus. Keputusan yang diambil sebagai dasar untuk memilih biasanya ditentukan prinsip seseorang. Orang yang oportunis selalu berhitung dan memilih yang lebih buat keuntungan sendiri. Sedangkan orang yang pragmatis ialah pilihannya pintas, menghindari risiko diri, dan cepat melepaskan beban. Ternyata penentuan pilihan seseorang dalam mencari solusi sangat mencerminkan karakter pribadi seseorang. Maka dari itu,
Di Mazmur 119 ayat 30 bacaan kita, renungan kita, nas kita hari ini melatih kita bahwa dasar sikap, tindakan, dan pilihan orang percaya adalah kebenaran. Sesulit apapun keadaan pilihan orang percaya, harus tetap didasarkan pada kehendak Allah. Saudara-saudara, John Bunyan, seorang pendeta, pernah menuliskan sebuah buku, yaitu Pilgrims in Progress. Saya ulangi, Pilgrims in Process, perjalanan seorang musafir. Buku ini sangat menarik, mengisahkan perjalanan seorang tokoh beragama. Saya ulangi, buku ini sangat menarik, mengisahkan perjalanan seorang tokoh bernama CX menuju kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan itu banyak kesulitan, hambatan, dan pilihan sulit. Namun dalam semua keputusannya, CX memilih kebenaran dan terus berjalan menuju satu tujuan yang pasti, yaitu hidup kekal. Saudaraku, hidup ini adalah pilihan. Apakah mau mengikuti kehendak Allah atau melanggar kehendak Allah? Hidup yang memilih kehidupan akan beroleh mahkota kehidupan. Sebaliknya, pilihan yang sesaat yang mementingkan kepentingan dunia akan kehilangan segalanya dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, jalan yang kita pilih adalah melakukan kehendak Tuhan. Tergantung kepada pilihan saudara hari ini. Mau memilih kehendak Tuhan yang kita jalankan atau melanggar kehendak Tuhan. Semuanya punya resiko. Selamat pagi saudara-saudara. Tetap ikuti protokol kesehatan. Panjatkan terus kemuliaan bagi nama Tuhan bila saudara mengalami kesembuhan dari COVID. Sekalipun masih banyak di pelbagai daerah, orang-orang masih bertarung dengan terpaparnya COVID yang melanda keluarganya, saudaranya, maupun handai tolan. Tetap semangat, terus lakukan kebaikan, dan pilihlah mengikuti kehendak Allah. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemi, Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu terus kami permuliakan di dalam proses hidup kami hari ini. Karena kami mau memilih melakukan kehendak Tuhan daripada kami melanggar kehendak Tuhan. Karena kami akan tersesat dan hidup kami tidak beroleh mahkota kehidupan. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Yesus. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemi corona yang masih berlangsung, khususnya di pelbagai daerah Pulau Jawa dan juga Bali, dilakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan bimbing kami. Amin. For God so loved the world, come on, that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal